Bun, perkenalkan nama saya Imima Puri Simbolon dengan NIM 2233142057 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Bahsani Sihombing MPD dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Musik. Dalam mengajar peserta didik, ada beberapa model pembelajaran yang dapat dilakukan pendidik untuk membuat mereka lebih tertarik dalam belajar dan juga dapat membuat mereka termotivasi dalam belajar dan juga tidak merasa bosan. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yaitu silent demonstration. Apa sih yang dimaksud dengan silent demonstration? Silent demonstration dalam pembelajaran adalah suatu model yang digunakan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik melalui pengamatan pengalaman langsung terhadap suatu bahan belajar tertentu. Dalam model ini, pendidik tidak memberikan penjelasan secara verbal, tetapi memperlihatkan, memperagakan proses atau hasil dari kegiatan, seperti contoh proses pembuatan, proses gerakan, ataupun hasil kegiatan yang diperagakan yang menjadi bahan belajar utama dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran silent demonstration tidak sama dengan model pembelajaran yang lainnya. Perbedaan antara model pembelajaran silent demonstration dengan model pembelajaran lainnya terletak pada cara mengaktifkan siswa dalam proses belajar dan cara mengkomunikasikan informasi. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat ditemukan. 1. Tidak menggunakan penjelasan verbal. Silent demonstration tidak menggunakan penjelasan verbal, sehingga siswa harus menggunakan intuisi dan observasi untuk memahami proses atau hasil yang dipertunjukkan. Dalam metode lain seperti ceramah, guru biasanya memberikan penjelasan verbal yang lebih detail dan interaktif. 2. Fokus pada pengamatan langsung. Silent demonstration berfokus pada pengamatan langsung siswa terhadap proses atau hasil yang dipertunjukkan. Sedangkan dalam model lain seperti diskusi atau perancangan program dapat melibatkan siswa dalam aktivitas yang lebih beragam dan interaktif. 3. Menggunakan kegiatan yang lebih beragam. Silent demonstration biasanya menggunakan kegiatan yang lebih beragam, seperti memperagakan proses atau hasil yang dipertunjukkan, meminta siswa untuk memperhatikan dan memperagakan, serta meminta siswa untuk menjelaskan tugas yang terkait dengan proses atau hasil yang dipertunjukkan. Dalam model lain seperti ceramah, guru biasanya menggunakan kegiatan yang lebih terbatas, seperti memberikan penjelasan yang lebih detail dan juga lebih interaktif. Yang keempat adalah mengaktifkan siswa secara langsung. Silent demonstration mengaktifkan siswa secara langsung dengan meminta mereka untuk memperhatikan dan memperagakan proses atau hasil yang dipertunjukkan. Dalam metode lain seperti ceramah, guru biasanya memberikan penjelasan yang lebih detail dan juga interaktif. Tetapi siswa tidak secara langsung memperagakan proses ataupun hasilnya. 5. Menggunakan waktu yang relatif lama. Silent demonstration dapat menggunakan waktu yang relatif lama, tergantung pada kompleksitas waktu, proses, atau hasil yang dipertunjukkan. Dalam metode lain seperti ceramah, guru biasanya memberikan penjelasan yang lebih detail, tetapi waktu yang digunakan biasanya lebih singkat. Yang keenam yaitu menggunakan media yang lebih spesifik. Silent demonstration biasanya menggunakan media yang lebih spesifik, seperti alat teknis, bahan-bahan, atau peralatan yang terkait dengan proses atau hasil yang dipertunjukkan. Dalam metode lain seperti ceramah, guru biasanya menggunakan media yang lebih umum, seperti papan tulis, flip chart, atau juga slide.
Model pembelajaran silent demonstration ini memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya, yaitu 1. Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung. 2. Belajar dapat dilakukan dalam situasi kehidupan nyata. Ketiga, kegiatan belajar dilakukan dalam suasana gembira dan partisipatif. Yang keempat, dapat mendorong tumbuhnya kreativitas peserta didik dalam menyusun dan memperagakan bahan ajar serta dalam mengembangkan model ini. Tidak hanya kelebihan, silent demonstration juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah 1. Memerlukan kemampuan dalam menyusun bahan ajar. Kedua, membutuhkan pendidik yang mahir dalam penyusunan bahan belajar dan alat bantu untuk penyajiannya. Yang ketiga adalah cenderung mengarahkan pikiran peserta didik kepada pola yang dilakukan pendidik. Yang keempat, waktu kegiatan belajar dapat melebihi waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah beberapa penjelasan saya mengenai model pembelajaran silent demonstration. Maka dapat ditarik kesimpulan dari model ini adalah silent demonstration adalah bentuk proses yang unik dan kuat yang memanfaatkan ketiadaan suara untuk membuat pernyataan. Ini memerlukan perencanaan yang matang dan elemen visual yang kuat untuk menjadi efektif, tetapi dapat menciptakan dampak yang mendalam pada kesadaran publik dan perubahan kebijakan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran silent demonstration. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat dipahami dan juga dapat dipraktekkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, annyeong.